Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Sobat Maya, pada berasa nggak sih, di masa pandemi ini, tingkat dan minat masyarakat terhadap industri keuangan itu semakin tinggi. Banyak orang berlomba-lomba untuk mencari instrumen investasi dengan return terbaik. Salah satu jenis investasi yang saat ini semakin dilirik oleh masyarakat adalah saham. Adanya potensi imbal hasil yang besar membuat instrumen investasi ini semakin banyak dijadikan pilihan. Tapi jangan salah kaprah, imbal hasil yang tinggi itu juga selalu diiringi dan nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Makanya ada istilah high risk, high return. Maka dari itu, sebelum nyemplung ke dunia saham, Sobat Maya tuh juga harus tahu dulu nih, resiko-resiko apa aja sih yang mungkin terjadi di dunia saham. Nah, jika udah siap dengan resiko tersebut, maka Sobat Maya juga tetap harus belajar lebih dahulu, dan juga kalau misalnya mau nyemplung, pakai uang yang sedikit aja nominalnya. Jika udah nyaman dan mulai profit konsisten, baru mulai pelan-pelan top up dananya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya udah siap dengan resikonya, udah belajar, udah research, selanjutnya apa? Tentu saja kita butuh alat ataupun media yang bisa membuat kita bertransaksi saham. Nah, jika dulunya investasi saham itu identik dengan uang yang banyak, lalu transaksi yang ribet, Sobat Maya jangan khawatir. Karena di zaman saat ini, transaksi saham ataupun investasi saham itu mudah banget. Semuanya bisa dilakukan melalui genggaman tangan kita. Udah banyak banget sekuritas yang menawarkan pembukaan rekening dengan minimum deposit yang rendah. Lalu bisa juga daftar melalui smartphone-nya kita. Jadi bagi Sobat Maya yang nggak punya komputer ataupun laptop, jangan khawatir. Karena kita bisa bertransaksi saham dari handphone aja. Nah, jadi pada video kali ini saya akan sharing kepada Sobat Maya mengenai aplikasi online trading yang pertama kali saya miliki pada saat saya terjun ke dunia saham. Aplikasi tersebut bernama NeoHots. Nah, jadi NeoHots ini dimiliki oleh Mirai Aset Sekuritas dengan kode brokernya YP. Bagi yang penasaran dengan fitur-fiturnya, kelemahan serta kekurangannya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Nah, jadi pertama kali saya terjun ke dunia saham, ini sekuritasnya bukan bernama Mirai ya, tapi dulu tuh namanya e-trading, lalu seiring berjalannya waktu berubah lagi menjadi Daewoo, dan terakhir berubah menjadi Mirai Aset Sekuritas. Sejauh ini, menurut saya, YP ataupun Mirai Aset Sekuritas ini adalah sekuritas yang memiliki aplikasi online trading yang fiturnya itu paling lengkap. Nah, walaupun pada kenyataannya, saya tuh jarang banget bertransaksi di YP ya, karena memang punya masa lalu yang agak kelam di aplikasi ini. Bukan tentang aplikasinya ya, tapi tentang portofolio saya. Maka saya tuh jarang bertransaksi di sini. Tapi YP ini adalah aplikasi online trading yang paling sering saya buka karena fitur-fiturnya itu paling lengkap serta aplikasinya ini sangat user friendly. YP ini juga sering disebut dengan aplikasi online trading sejuta umat karena memang mostly yang memakai aplikasi YP ini adalah pemula ataupun retail yang ya emang sering banget transaksi ya. Jadi si YP ini juga fee transaksinya itu murah, lalu nggak ada biaya-biaya kayak biaya admin, terus biaya real time, itu nggak ada sama sekali. Real time data kan beberapa sekuritas itu ngecas kita ya, tapi kalau di YP ini semuanya gratis, kita cuma dicas fee saja. Nah, lalu untuk pembukaan rekening YP sendiri itu sebenarnya minimum depositnya itu 10 juta. Tapi saat ini hingga 20 September 2021 ini katanya lagi ada promo. Jadi kita bisa melakukan penyetoran awal itu cukup Rp100.000 aja. Nah, bagi yang berminat untuk membuka rekening YP di saat lagi ada promo minimal Rp100.000 penyetoran awal ini, nanti saya tulis di kolom deskripsi ya. Jadi Sobat Maya bisa menghubungi sendiri marketingnya Mirai lewat form tersebut. Nah, bagi yang nggak ada masalah dengan penyetoran awal, di YP ini juga kita bisa negosiasi untuk fee-nya.
Jadi untuk fee-nya sendiri yang normalnya itu adalah 0,15 hingga 0,25. Tapi misalnya Sobat Maya, misalnya nih ya, ada dana yang besar banget, contohnya 1 miliar, itu fee-nya bisa jadi cuma 0,1 dan 0,2. Makanya nggak heran ya bahwa banyak scalper ataupun retail-retail yang punya dana besar itu bertransaksi di YP. Dan nggak heran juga kalau misalnya YP ini selalu menempati peringkat pertama dari sisi volume dan value dan juga frekuensi. Nah, di YP sendiri itu ada 4 jenis akun nih Sobat Maya. Yang pertama yang reguler, yang biasa. Lalu ada juga akun day trade namanya. Nah, jadi akun day trade ini adalah akun di mana Sobat Maya harus membeli di hari itu dan juga menjual di hari itu juga. Jadi nggak bisa yang namanya nginep tuh. Nah, keunggulannya adalah fee-nya itu murah banget Sobat Maya. Jadi fee-nya itu cuma 0,08 dan 0,18. Jadi bagi Sobat Maya yang emang hobi scalper dan nggak mau sahamnya menginap, cocok juga nih untuk membuka akun day trade. Tapi akun day trade ini bisa dibuka kalau misalnya Sobat Maya udah ada akun regulernya. Nah, lalu di YP ini ada juga yang namanya akun margin. Nah, akun margin ini seperti namanya, kita tuh bisa mendapatkan fasilitas margin hingga 3 kali dari modal. Nah, cuma penempatan deposit awalnya itu minimal di 200 juta. Lalu akun yang terakhir adalah akun syariah. Jadi bagi Sobat Maya yang concern banget dengan syariah, itu bisa membuka akun syariah juga. Jadi kalau misalnya di syariah, kita tuh udah terfilter Sobat Maya. Karena selain saham syariah, itu kita nggak bisa beli. Gitu. Jadi bagi Sobat Maya yang memang concern terhadap syariah, itu bisa juga membuka akun syariah ini. Jadi udah nggak perlu khawatir akan membeli saham yang nggak syariah, karena memang dari awal udah difilter dari jenis akunnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke fitur-fitur dari online tradingnya. Oke, di sini kita langsung aja buka aplikasi NeoHots. Nah, jadi tampilan awalnya seperti ini ya Sobat Maya, ada tampilan IHSG dan ya bisa dilihat di sini lah ya. Nah, di pojok kanan bawah itu ada tanda panah kayak gitu ya. Itu kita bisa rubah nih Sobat Maya. Jadi misalnya kita klik, itu nanti akan jadi harga IHSG. Jadi IHSG-nya berapa kelihatan. Nah, kalau misalnya kita klik lagi, itu akan berubah menjadi menu-menu shortcut lagi. Lalu di sebelah kiri bawah itu adalah bagian menu. Nah, di sini ada bagian quick menu dan juga menu search yang di atas ini ya. Nah, itu kalau misalnya quick menu, itu ada beberapa menu yang kita khusus pasang untuk lebih cepat doang. Tapi saya jarang sih pakai quick menu ini, saya langsung biasanya yang full menu aja. Lalu untuk yang menu search juga sangat jarang saya pakai sih, menurut saya malah nggak gitu ada kegunaannya sih menu search ini. Oke, selanjutnya kita ke menu stock price. Nah, jadi di stock price ini kita bisa melihat harga dari saham yang kita inginkan. Nah, contohnya di sini kelihatan ya saham GTSI, bid offer-nya berapa, lalu broker-broker yang membeli itu siapa aja. Jadi di sini kelihatan nih Sobat Maya. Di sini ada persenannya juga, lalu ada volumenya juga. Jadi di bid itu berapa dan di offer itu ada berapa. Nah, kita juga bisa search saham lain di bagian yang ada gambar kaca pembesar itu. Nah, contohnya kita cari aja BBRI ya. Nah, udah muncul tampilan seperti ini. Itu kan ada tulisan tuh yang 10 order ya. Kalau misalnya kita klik itu, nanti tampilannya itu nanti 10 order di kiri dan 10 order di kanan. Jadi kelihatan lebih gede aja kayak gitu. Nah, lalu kita juga bisa membeli ataupun menjual saham, itu tinggal klik doang Sobat Maya di harga yang Sobat Maya inginkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita juga bisa, misalnya Sobat Maya mau naikin harganya, kita tinggal pencet yang panah atas, ataupun kalau misalnya mau turunin, itu tinggal pencet panah bawah. Nah, untuk di bagian atas, itu kan ada beberapa macam ya Sobat Maya. Ada tanda bintang, terus ada S, M, D, dan A. Nah, jadi yang tanda bintang itu adalah untuk menambahkan watchlist dari saham yang kita inginkan. Nah, lalu untuk tanda yang lain, itu kan ada S, M, D, dan A ya. Kalau S itu artinya syariah, lalu M itu margin, lalu D itu untuk day trade, dan A itu akselerasi. Lalu jika kita ingin menambahkan watchlist itu caranya gimana sih? Nah, kita tinggal pilih menu yang sebelah kiri Sobat Maya, lalu pilih watchlist.
Nah, ini kalau misalnya kita mau menambahkan watchlist tadi, kita tinggal pencet yang edit stock. Nah, lalu nanti kita tinggal pilih stoknya. Ini contohnya LQ45 kan. Kita tinggal add aja tuh, centang semua sampai 45 stoknya. Nah, ini udah jadi deh watchlist yang LQ45. Lalu misalnya kita mau menambahkan watchlist lain nih contohnya. Nah, itu kita tinggal tambah add watchlist saja. Nah, contohnya saya bikin watchlist waran. Nah, jadi kita tinggal tambahkan aja waran-waran ataupun list saham yang pengen kita tambahkan di watchlist. Nah, lalu fitur selanjutnya yang saya suka di Mirai ini ataupun di YP ini adalah dari pasarnya Sobat Maya. Jadi di sini kita bisa bertransaksi di pasar reguler, pasar tunai, dan juga pasar nego melalui aplikasi online trading. Nah, baru-baru ini kan BBRI udah mengeluarkan RAID ya Sobat Maya dalam rangka issue-nya. Nah, enggak semua sekuritas bisa mengeksekusi ataupun mentradingkan RAID-nya melalui online trading. Nah, YP ini adalah salah satu online trading yang bisa mentransaksikan RAID. Nah, ini saya kasih contoh ya. Jadi kita nanti rubah pasarnya itu menjadi tunai ataupun TN, lalu kita pencet yang BBRI-R. Nah, tampilannya akan seperti ini Sobat Maya. Jadi BBRI-R.TN. Lalu di sini kita juga bisa menyaksikan nih Sobat Maya dari transaksi BBRI-R ini. Kalau misalnya kita mau beli, bisa aja. Kalau misalnya kita udah punya BBRI-R dan mau jual, itu tinggal jual aja. Kayak saham biasa aja transaksinya. Nah, menurut saya fitur yang untuk bertransaksi di pasar tunai itu benar-benar ngebantu Sobat Maya. Karena nggak banyak sekuritas yang bisa melakukan transaksi RAID itu melalui online tradingnya. Nah, YP ini salah satu yang bisa dan saya sangat suka banget dengan fitur ini. Oke, di fitur selanjutnya kita akan melihat nih Sobat Maya bahwa di stock price itu ada juga bagian news. Nah, jadi news ini adalah berita-berita terkait dengan emiten tersebut. Nah, ini tulisannya bisa digedein sama dikecilin juga. Jadi tergantung dari Sobat Maya nyamannya yang seukuran mana. Lalu kita lanjut ke bagian chart. Nah, di chart ini saya juga enak nih melihat di sini Sobat Maya. Yang pertama dia real time. Yang kedua kita bisa atur time frame-nya. Di sini ada daily, weekly, monthly, terus ada yang 1 menit, terus ada yang per tick juga. Jadi bagi Sobat Maya yang scalper, chartnya ini sangat ngebantu sih menurut saya ya. Nah, di bagian kanan atas itu juga ada bagian pengaturan nih Sobat Maya. Nah, jadi kalau misalnya bagian yang panah, itu Sobat Maya bisa gedein. Terus di bagian yang kayak kunci itu Sobat Maya bisa mengatur untuk trennya ataupun toolsnya. Lalu di bagian yang setting itu Sobat Maya bisa memberikan signal indikator di chartnya Sobat Maya. Nah, setelah fitur chart, di sampingnya itu ada fitur daily nih Sobat Maya. Nah, di sini kita bisa melihat history dari saham tersebut. Misalnya nih, BBCA di tanggal 14 itu closingnya di berapa. Nah, terus misalnya 13 dan seterusnya itu kita bisa cari. Lalu di sini juga kita bisa ganti ke weekly ataupun monthly. Jadi misalnya monthly, kita bisa lihat nih, contohnya BBCA. Perbandingan antara akhir Agustus dengan September itu apakah dia naik atau turun. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, fitur selanjutnya itu adalah done history. Jadi di done history ini kita bisa melihat nih Sobat Maya transaksi-transaksi yang terjadi. Contohnya nih ada buyernya siapa, sellernya siapa, lalu volume yang terjadi pada saat transaksi itu ada berapa. Nah, saya sangat suka dengan fitur ini Sobat Maya karena kita tuh bisa melihat nih sebenarnya yang membeli itu siapa sih sebenarnya, lalu dia HK atau haki. Nah, itu bisa kelihatan dari fiturnya done history ini. Nah, lalu ada yang menarik juga nih Sobat Maya di aplikasinya YP ini, yaitu running trade-nya. Kenapa sangat menarik menurut saya? Karena kita bisa memfilter running trade-nya. Saya nggak tahu sih di aplikasi lain itu bisa atau nggak. Selama ini saya coba baru YP doang sih yang ada ya. Jadi kalau misalnya ada ternyata aplikasi lain yang bisa memfilter running trade, Sobat Maya komen di kolom komentar ya. Nah, di sini contohnya ya Sobat Maya ya. Saya kasih lihat, contohnya kita mau filter secara sektoral. Itu bisa sebenarnya. Tapi maaf banget nih Sobat Maya, karena saya recordnya pas malam, jadi running trade-nya nggak jalan nih, karena memang bukan jam bursa.
Nah, tapi di sini saya bisa jelasin ke Sobat Maya bahwa kita tuh bisa memfilter running trade. Contohnya kita mau cuma LQ45 nih yang ada di running trade kita. Jadi kita nggak tergoda dengan saham-saham gorengan contohnya. Nah, itu bisa Sobat Maya. Atau misalnya kita udah punya saham-saham incaran dan kita cuma mau saham incaran tersebut yang masuk di running trade. Itu juga bisa. Jadi Sobat Maya tinggal pilih di sini Sobat Maya mau filternya seperti apa. Lalu misalnya Sobat Maya mau custom nih contohnya, saya cuma mau untuk saham-saham yang harganya dari 500 ke 1000, itu juga bisa Sobat Maya. Jadi ada pilihan customnya juga. Nah, fitur selanjutnya itu ada yang namanya stock ranking. Nah, di sini juga menurut saya lumayan menarik ya. Saya tuh benar-benar sering pakai YP dan fitur-fiturnya ya kayak gitulah, yang done history, terus stock ranking ini, itu yang paling saya sering pakai. Nah, kalau misalnya di stock ranking ini, kita bisa lihat nih Sobat Maya, untuk top gainernya itu siapa aja sih. Lalu di bagian yang kiri atas, itu juga kita bisa pilih. Contohnya nih, kita cuma mau memfilter waran. Nah, itu bisa juga. Lalu yang di bagian gainer ini kita bisa ganti juga Sobat Maya. Dari yang top losernya ataupun top value ataupun top volumenya itu bisa kita lihat di sini. Lalu fitur lain yang ada di YP ini juga adalah fitur index. Jadi kita bisa melihat nih IHSG itu historikalnya kayak gimana, chartnya kayak gimana, pergerakannya gimana. Lalu di bagian stok ini Sobat Maya, kita bisa melihat nih pergerakan dari semua saham yang ada di IHSG. Jadi misalnya IHSG ada 700-an saham, itu kita tinggal scroll aja ke bawah sampai capek. Kalau misalnya emang mau lihat satu-satu. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya dari YP ini adalah fitur non-regular order. Nah, jadi kalau misalnya di pasar reguler, itu kan kita harus membeli saham itu minimal 1 lot ya. Tapi kalau misalnya di pasar non-reguler, itu kita bisa menjual ataupun membeli di bawah 1 lot. Karena hitungannya adalah share ataupun lembar. Nah, jadi bagi Sobat Maya yang punya misalnya nih ya outlot dari waran ataupun right, itu bisa coba dijual di pasar non reguler ini. Cuma kalau saya udah pernah coba, itu agak susah tereksekusi sih, karena rata-rata orang emang menjualnya langsung jadi 1 lot. Tapi nggak ada salahnya jika Sobat Maya mau mencoba untuk menjual outlotnya, bisa melalui pasar non reguler ini. Nah, ini juga salah satu fitur yang saya suka ya, karena nggak banyak sekuritas yang menyediakan fitur ini Sobat Maya. Rata-rata itu kalau misalnya mau eksekusi outlot, itu kita harus menghubungi CS dari sekuritasnya. Tapi kalau di YP, itu kita bisa langsung mengeksekusi dari aplikasi online tradingnya. Nah, lalu YP ini juga agak unik nih Sobat Maya, karena mereka tuh rutin mengadakan kompetisi trading. Nah, dari kompetisi trading ini udah banyak banget orang-orang hebat yang bermunculan. Kayak misalnya Mas Bekti ya, terus Om Ben. Nah, menurut saya mereka tuh keren banget. Kalau misalnya saya ada kesempatan nih ya suatu hari ya, pengen sih pergi untuk berguru sama mereka. Penasaran full time trader itu kayak gimana, terus trading for living, lalu scalper. Wah, rasanya keren banget. Saya sih penasaran banget. Semoga aja suatu hari bisa kesampaian nih berguru sama mereka. Nah Sobat Maya, menurut saya tadi adalah fitur-fitur yang berguna banget di aplikasinya YP. Dan memang YP ini adalah aplikasi online trading yang paling sering saya pakai. Walaupun mungkin saya nggak transaksi di YP, tapi ya saya tuh bener-bener memakai fiturnya YP ini dengan maksimal menurut saya. Nah, tadi adalah kelebihan-kelebihan dari YP. Nah, kekurangannya apa sih? Nah, kekurangannya menurut saya ada 3 nih Sobat Maya. Yang pertama, pada saat pembukaan market, biasanya jam 9 tuh ya, YP ini agak nge-lag biasanya, loadingnya itu agak lama. Tapi ini bukan hanya terjadi di YP sih, di beberapa sekuritas juga seperti itu. Apalagi mungkin karena YP ini usernya banyak banget, makanya bisa terjadi hal seperti itu. Lalu kekurangan yang kedua adalah antrian dari YP ini yang untuk open market ya, itu biasanya selalu di belakang. Jarang banget YP ini bisa muncul di depan. Paling sering ya kalau misalnya kita lihat akhir-akhir ini MG ya, malah MG ini sebenarnya belum lama Sobat Maya, baru akhir-akhir ini aja. Dulu tuh setahu saya yang paling awal itu
YB, GR, YJ. Nah, sekarang tuh udah mulai bergeser ke MG nih Sobat Maya. Nah, kalau YP antriannya itu, aduh, kita susah berharap lah dia bisa dapat antrian yang agak depan. Nah, lalu kelemahan yang ketiga adalah marginnya dari YP ini mahal banget, 0,2% per hari. Nah, di sekuritas lain nggak ada yang semahal ini sih. Kalau misalnya 0,2% per hari, itu artinya 10 hari udah 2%, dalam 1 bulan 6%. Jadi ini gede banget sih Sobat Maya sebenarnya. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saya tentang aplikasi YP, yaitu aplikasi online trading pertama yang saya miliki semenjak saya terjun di dunia saham. Nah Sobat Maya, demikianlah video ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.